Lur, demi urusan perut, aku seringkali harus rela jungkir balik alias kerja keras. Biarpun ada yang bilang rezeki itu nggak kemana, tapi kalau soal kelezatan makanan tetap harus diusahakan. Betul kan, Lur? Ini dia top 3 usaha keras demi urusan perut. Di urutan ketiga ada sotong ndut. Olahan masakan yang dimasak dengan proses panjang, kayak gerbong kereta. Beli, pindangnya yang diambil apanya, Beli? Yang diambil buahnya yang masih muda sama pelopahnya. Yang tinggi beli aja ya? Ah, jangan yang tinggi. Beli yang punya wilayah sini. Ya, kita shoot aja. Udah, shoot aja. Ya. Bersama Belingakan, aku ditugaskan mengambil perlengkapan untuk memasak. Pelepah pinang dipilih karena memiliki tekstur yang aman untuk membungkus makanan. Kala itu, kami sepakat memasak dengan resep dan cara tradisional Pulau Dewata, Bali. Sambil menunggu pembungkus siap, Mbok Kadek Dwi membantuku menyiapkan bumbu. Uniknya, racikan bumbu tidak diulek, tapi cukup dirajang atau dipotong kecil-kecil. Lanjut, bumbu ditumis bersama dengan daging sotong. Sengaja sotong dimasak dalam waktu singkat untuk menjaga teksturnya tidak keras. Coba pinang mudanya, Mbok. Langsung dimasukin. Ya, masukin aja. Tahap berikutnya, sotong yang sudah dibumbui dibungkus dengan pelepah pinang. Pelepah pinang memang sering dipakai untuk membungkus makanan karena berdinding rapat dan tidak mudah bocor. Ini dia yang membuat menu makanan khas Pulau Dewata ini spesial. Setelah dimasak, sotong masih harus ditimbun lumpur atau dalam bahasa Bali disebut ndut. Lumpur diyakini akan memberi rasa khas pada masakan, sekaligus dapat membuat tekstur daging menjadi empuk lewat proses fermentasi. Setelah 3-4 jam, sotong ndut dikeluarkan dari dalam lumpur. Tapi Lur, proses belum selesai. Sotong ndut masih harus dipanggang dulu. Setelah melalui proses panjang, ini dia sotong ndut. Bumbunya mantap ini. Proses yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda pula. Rasa pedas dan gurih terasa lebih lezat, berpadu dengan daging sotong yang empuk. Jos gandos, Lur. Yang ini gak kalah seru, Lur. Di posisi kedua ada olahan mangkok tiram. Waktu itu, bersama warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, aku harus berbasah-basah lomba mencari tiram. Tepatnya di Desa Bedono, warganya biasa mencari tiram di perairan sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Tiram memiliki tampilan yang kurang menarik, padahal rasa dagingnya aduhai banget, Lur. Jangan salah sangka yo, Lur. Aku bukan sedang masak batu, tapi merebus tiram untuk mengambil dagingnya. Setelah kurang lebih 20 menit, air panas akan membuat cangkangnya terbuka.
Kalau sudah begini, daging tiram akan lebih mudah diambil, Lur. Oh iya, Lur, bukan untuk dibakar atau dimasak biasa. Mbak Sinta sudah menyiapkan bumbu untuk bahan untuk membuat kue dari bahan tiram. Namanya kue mangkok tiram. Terdiri dari 2 bagian, yaitu tumis tiram untuk isian dan adonan tepung untuk kulit pembungkusnya. Dul, Ya, Pak. ini bumbunya. Oh, ya, Pak. Lanjut, daging tiram tak tumis bersama bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan terlalu lama, Lur, biar dagingnya nggak alot. Tampilannya boleh biasa aja, tapi aromanya bikin ngiler banget. Mbak, ini Mbak, tiramnya udah matang. Makasih ya, Dul. Oh, ya, Pak. Sambil menyelam, 2 pulau terlewati. Tumis tiram matang, Mbak Sinta pun sudah selesai membuat kue mangkoknya. Lanjut, isi kue mangkok dengan tumis tiram yang tadi sudah tak masak. Sudah jadi, Lur. Ini dia kue mangkok tiram. Kalau boleh jujur, Lur, ini perpaduan yang ciamik. Kulit kue mangkok yang tidak terlalu manis pas banget dipadukan dengan tumis tiram yang pedas asin. Mantap, Lur. Yang ini sudah pasti paling butuh usaha keras untuk urusan perut. Di peringkat pertama ada kapur rumbia. Yuk, oh, pipa, ayo, gua. Gimana enggak? Harus mengerahkan orang sekampung untuk mengambil bahannya. Bersama warga Pangkep, Sulawesi Selatan, aku diminta membantu mengambil bahan olahan makanan, batang rumbia yang akan digunakan untuk membuat sagu. Batang rumbia baru bisa diambil sagunya setelah berumur 7 atau 8 tahun. Di saat batangnya sudah sponsor ini, Lur. Makanya kegiatan ini harus dikerjakan rame-rame. Kalau sendiri, pundak bisa sengkleh, Lur. Pak Madi serut ya? Iya. Biar saya yang tumbuk. Beres. Lanjut, batang rumbia diserut untuk memudahkan proses tumbuk. Sagu rumbia didapat dari hasil endapan serbuk batang rumbia yang didiamkan semalaman.
Kak, ini Kak, sagu basahnya Kak. Iya, makasih ya, Dul. Oh, ya Kak. Lur, kapurung adalah menu berbahan sagu yang paling banyak dijumpai di daerah ini. Layaknya beras, sagu menjadi salah satu bahan makanan pokok, Lur. Kapurung rumbia dimasak dengan cara melarutkan tepung sagu dengan air dingin. Setelah larut, tambahkan air panas sambil terus diaduk. Suhu tinggi akan membuat sagu menggumpal. Uniknya, kapurung dibuat menggunakan 2 lidi. Cara yang sederhana, tapi hanya tangan terampil yang bisa mengerjakannya. Terakhir, air dingin digunakan untuk mempertahankan bentuk bulat kapurung dan menjaga kapurung tidak saling menempel. Kapurung biasa dihidangkan bersama dengan sayur, jagung, kacang panjang, bayam, dimasak bersama dengan kapurung. Ini Lur, hasil kerja keras yang berbuah kenyang. Kapurung rumbia enaknya bikin susah lupa. Lur, ternyata perut ini gak kenal negosiasi. Kalau lapar ya harus diisi. Tapi setiap usaha selalu membuahkan hasil, termasuk usaha keras demi urusan perut. Jadi Lur, jangan takut capek, karena di ujung keringat selalu ada rasa nikmat.